Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Sarah Anggiani, mahasiswi Program Studi Pendidikan Profesi Nurs Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Saya akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan gagal jantung kongestif. Tugas ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah keperawatan kritis. Definisi gagal jantung kongestif atau CHF, congestive heart failure adalah suatu keadaan ketika jantung tidak mampu mempertahankan sirkulasi yang cukup bagi kebutuhan tubuh, meskipun tekanan pengisian vena normal, menurut Arif Mutakin 2009. Kemudian, etiologinya, penyebab paling umum dari gagal jantung kongestif adalah penyakit jantung koroner. Penyebab lainnya termasuk otot jantung tegang, hipertensi, serangan jantung, kardiomiopati, penyakit katup jantung, infeksi, aritmia jantung atau ritme jantung yang tidak normal, kemudian anemia, penyakit tiroid, penyakit paru-paru, dan terlalu banyak cairan tubuh. Tanda dan gejalanya, gejala pada paru bisa berupa dyspnea, ortopnea, dan proximal nocturnal dyspnea. Kemudian, gejala sistemik berupa lemah, cepat lelah, oliguria, nokturia, mual, muntah, asites, hepatomegali, dan udem perifer. Kemudian, gejala pada susunan saraf pusat berupa insomnia, sakit kepala, mimpi buruk, sampai delirium. Pemeriksaan diagnostik yaitu EKG atau rekam jantung yang dapat mendeteksi kelistrikan jantung. Kemudian pembesaran jantung dan otot-otot jantung. Ronsen dada dapat menunjukkan pembesaran jantung, bayangan dapat menunjukkan dilatasi atau hipertrofi bilik atau perubahan pembuluh darah, mencerminkan peningkatan tekanan pulmonalis. Kemudian katarisasi jantung. Ini digunakan untuk mengukur tekanan di dalam ruang jantung. Tekanan abnormal merupakan sebuah pertanda dan membantu membedakan gagal jantung kanan atau kiri. Stenosis atau insufisiensi juga mengkaji potensi arteri koroner. Selanjutnya, pemeriksaan elektrolit. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendeteksi perubahan elektrolit dalam tubuh. Akan terlihat perubahan karena adanya perpindahan cairan atau penurunan fungsi ginjal. Kemudian, komplikasinya, tromboemboli adalah risiko terjadinya bekuan vena atau trombosis vena dalam atau deep venous thrombosis dan emboli paru atau EP, dan emboli sistemik tinggi, terutama pada CHF berat. Kemudian yang kedua, komplikasi fibrilasi atrium. Ini sering terjadi pada CHF yang bisa menyebabkan perburukan yang dramatis. Hal tersebut juga merupakan indikasi pemantauan jenut jantung. Kemudian berikutnya kegagalan pompa progresif bisa terjadi karena penggunaan diuretik dengan dosis ditinggikan. Selanjutnya aritmia ventrikel sering dijumpai. Juga bisa menyebabkan sinkop atau sudden cardiac death dengan 25-50% kematian CHF. Penata laksanaan non-farmakologis. Pasien harus rutin melakukan periksa kesehatan, pemantauan berat badan mandiri. Jika terdapat kenaikan berat badan lebih dari 2 kg dalam 3 hari, maka pasien harus menaikkan dosis diuretik atas pertimbangan dokter. Asupan cairan, restriksi cairan 1,5 sampai 2 liter per hari dipertimbangkan, terutama pada pasien dengan gejala berat yang disertai hiponatremia. Kemudian pengurangan berat badan berdasarkan rumus IMT, tidak merokok, diet rendah sodium, yaitu diet yang membatasi garam, natrium klorida, dan bentuk lain dari natrium agar tidak melebihi 2000 mg per hari. Kemudian
aktif ya melakukan latihan fisik, yaitu seperti aktivitas aerobik selama 20-30 menit atau 5 hari dalam seminggu dapat meningkatkan kesehatan kardiovaskuler. Nah, ini untuk penata laksanaan farmakologisnya. Ini dosis obat yang umum dipakai pada gagal jantung. Ya. Kemudian ada angiotensin ya, ada antagonis aldosteron, kemudian angiotensin reseptor blocker ya. Untuk penata laksanaan farmakologis. Berikutnya pencegahan. Pencegahan ini bisa dilakukan dengan mengonsumsi makanan sehat seperti sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian utuh, ikan, dan daging. Hindari makanan yang mengandung lemak jenuh seperti gorengan, mentega, es krim, dan daging olahan. Kemudian selanjutnya batasi asupan gula dan garam, batasi konsumsi minuman keras. Jika kamu memiliki tingkat tekanan darah dan kolesterol yang tinggi, segera lakukan penanganan. Kedua kondisi ini bisa meningkatkan risiko terkena gagal jantung. Selalu jaga berat badan pada batasan sehat dan lakukan langkah-langkah penurunan berat badan jika diperlukan. Berhenti merokok jika kamu seorang perokok. Jika kamu bukan perokok, jauhi asap rokok agar tidak menjadi perokok pasif. Lakukan aktivitas olahraga yang dapat membuat jantung sehat, seperti bersepeda atau berjalan kaki, minimal 2,5 jam dalam 1 minggu. Ini diagnosa keperawatan menurut SDKI. Yang pertama, gangguan pertukaran gas, kemudian pola nafas tidak efektif, penurunan curah jantung, nyeri akut, hipervolemia, perfusi perifer tidak efektif, intoleransi aktivitas, dan ansietas. Ini intervensinya menurut Siki, pemantauan respirasi, manajemen jalan nafas, perawatan jantung, manajemen nyeri, manajemen hipervolemia, perawatan sirkulasi, manajemen energi, terapi reduksi, dan edukasi UDEM. Berikut adalah daftar pustaka atau literatur yang saya ambil, ada yang dari website dan juga dari channel YouTube. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai asuhan keperawatan pada pasien dengan gagal jantung kongestif. Silakan ambil manfaatnya dan perbaiki kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.